Mungkin untuk pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu gambar teknik ya, seperti yang kita udah pelajarin sebelumnya. Di sini kelas berapa namanya? Nah, berarti dari kelas 10 ke kelas 11 ya. Berarti tangannya udah gede ya. Transisi dari kelas 10 ke kelas ya, kurang lebih 3 bagian nanti sama kurang lebih materinya. Mungkin sedikit saja mengulas pelajaran kelas 10 juga. Oke, mungkin sebenarnya kita absen terlebih dahulu ya untuk memulai pelajaran. Yang pertama, Almarhum Morata Hadir. Muhammad Dhani Always hadir. Muhammad Iksan Hadir. Radit Hadir. Tessa Julio Hadir. Ramzi Hadir. Aden Hadir. Faisal Ahmad Hadir. terus Dava Hadir. ya, emang namanya Tom, mana namanya Tom? Bukan bang, ini panggilan doang. Tom, panggilan namanya siapa? Hanya Alif. Oh iya, Muhammad Ali namanya. Kenapa bisa dipanggil Tom? Ali ini. Terus Fikri, terus Denta, Ya. siapa lagi yang belum di absen? Ya. Siapa namanya? Apa? Apa? Terus Gibran. Gibran, terus Gilang. Gilang, Abdin. Di, Aceh. terus Gitu. Oke. Berarti ada semua yang untuk pada pagi hari ini ya. Terus mungkin lanjut aja ya ke materinya langsung. Yaitu gambar teknik. Ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama untuk memahami proyeksi pada gambar teknik. Terus yang kedua itu ada cara menggunakan proyeksi pada gambar teknik. Sebelum masuk ke materinya, ada yang tahu tentang proyeksi? Saya. Apa? Proyeksi terbagi menjadi dua, yaitu proyeksi Eropa dan Amerika. Terus apa bedanya proyeksi Amerika dan Eropa? Sudut pandangnya berbeda. Berbeda. Iya. Dari mana? Segi mana ya? Aduh, lupa. Mungkin nanti akan dijelaskan ya di dalam PPT untuk fokus. Siapa namanya? Muhammad Dhani. Terus langsung lanjut aja ya. Nah, di sini juga ada pengertian dari proyeksi sendiri ya. Karena kalau dikatakan ya, ini proyeksi itu dalam gambar teknik merupakan metode yang memperhatikan gambar suatu objek secara 3 dimensi yang kemudian digambarkan di kertas. Bagian-bagiannya kelihatan sebagai 3 dimensi yang terdiri dari lebar, tinggi dalam pada kertas gambar. Nah, jadi di proyeksi itu kurang lebih ada 3 dimensi dan 2 dimensi. Yang dimaksud itu berarti di kertas gambar ini nanti akan ada gambar 2 dimensi dan 3 dimensinya juga. Yang dinamakan proyeksi. Dan juga proyeksi juga ada yang namanya Amerika Eropa seperti yang dikatakan Dani tadi, itu betul adanya itu. Nah itu sebuah proyeksi yang sudah disahkan oleh seluruh dunia dan itu bakal dipakai ketika kalian dimanapun itu. Kalau melihat proyeksi itu pasti ada dibagi dua, Amerika dan Eropa. Dan Amerika itu biasanya dipakai untuk Asia, orang-orang Asia itu namanya Amerika, dan Eropa ya, Eropa. Terus juga cara memahami proyeksi pada gambar teknik itu ada bidang-bidang proyeksi yang paling banyak dipergunakan adalah bidang horizontal dan bidang vertikal. Seperti tampak pada bidang utama ini membagi seluruh ruang dalam 4 kuadran, bagi ruang di atas bidang horizontal dan di depan bidang vertikal disebut kuadran utama, bagi ruang di atas bidang horizontal di belakang bidang vertikal disebut kuadran kedua. Kuadran ketiga adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di depan bidang vertikal, dan kuadran keempat adalah bagian ruang yang terletak di bawah bidang horizontal dan di belakang bidang vertikal. Ada yang ketiga dari penjelasannya ini? Kurang ya. Nah, jadi di bidang ada yang namanya bidang vertikal, nah ini di depan vertikal, terus ada yang horizontal, ya kan? Ya. Jadi untuk gambar
ini nanti misal di pandangan depan nanti kurang lebih bentuknya kayak gini, cuman garis lurus ini tengah depan. Nah, itu akan dijadikan ke 2 dimensi, dari benar 3 dimensi ke 2 dimensi, jadilah ini gitu untuk depan. Terus untuk samping juga kurang lebih kayak gitu, menyesuaikan gambar yang ada. Itu untuk cara memahami proyeksi. Proyeksi sendiri juga bisa dipakai untuk ketika kita membaca gambar. Nah, ketika kalian contoh membubut kan itu dari benda 2 dimensi ya. Jika bendanya lingkaran, di 2 dimensinya otomatis kotak kan. Nah, itu fungsi dari proyeksi tersebut. Kurang lebih untuk kalian memudahkan dalam membaca gambar. Nah, ini cara menggunakannya nih seperti ini. Benda yang tampak pada gambar di samping diletakkan di depan bidang proyeksi. Ia diproyeksikan pada bidang belakang. Garis penglihatan A dan gambarnya adalah gambar pandangan depan, garis atau tepi benda tergambar sebagai titik atau garis pada bidang proyeksi. Tampak juga proyeksi benda pada bidang bawah menurut arah B, menurut arah C pada bidang proyeksi sebelah kanan, menurut arah D pada bidang proyeksi sebelah kiri, menurut arah E pada bidang proyeksi atas, dan menurut arah F pada bidang depan. Ngerti gak pemahaman? Nah, ini di sini nih ada A, B, C, D, E, F. Nah, awal namanya 3 dimensinya ini. Nah, dipotong-potong jadilah seperti ini. Nah, ini A kan A, ini A. Nah, jadi gambarnya ini. Terus B di atas ya. Nah, itu fungsi proyeksi itu kayak gini, jadi pecah-pecah dari 3 dimensi jadilah 2 dimensi kayak gini. Untuk memudahkan kalian dalam membaca gambar. Terus selanjutnya cara menggunakannya, proyeksi yang dipergunakan pada gambar kerja sebagai bidang proyeksi pada tiap-tiap bidang. Proyeksi yang tampak gambar pandangan dari benda menurut arah penglihatan yang ditentukan oleh anak panah. Pandangan depan adalah A, dipilih sebagai pandangan depan. Pandangan-pandangan yang lain diproyeksikan pada bidang-bidang proyeksi lainnya. Isi peti dibuka menjadi bidang proyeksi depan menurut arah anak panah. Dan pandangan depan A sebagai pandangan atas B diletakkan di atas, pandangan kiri C. Pandangan D itu sebelah kanan, pandangan bawah itu adalah diletakkan di bawah, dan pandangan belakang dapat diletakkan kanan kiri atau kanan. Nah, itu jadi kayak gini kurang lebih. Jadi kayak tadi itu sebelumnya jadi pecah-pecah gini ya. Biasanya yang paling sering digunakan untuk pandangan utama itu ada di pandangan A, yaitu pandangan depan. Biasanya depan itu udah mewakili semua pandangan. Jadi itu pandangan A itu tumpuan dari gambar tersebut. Nah, mungkin udah di penghujung ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kali ini untuk proyeksi? Nah, dari fungsinya, definisinya, terus cara penggunaannya, ada yang bisa nyimpulinnya nih dari semuanya. Ya, jangan ragu-ragu. Nggak usah, ada yang bisa nggak? Beli sedikit aja, untuk yang banyak. Ya, masa kan dong PKL ini, masa mau PKL harus berani ngomong. Kalau di wawancara pas PKL ribet lagi, harus ngomong. Ada yang bisa? Jadi bagaimana, ada yang bisa nyimpulin? Ya boleh Pak Isam. Kesimpulannya tuh Bang yang udah di Bang Iwan kasih tahu ya. Kayak proyeksi itu udah digunain di mana-mana deh. Ya. Nah, terus proyeksi juga bisa dipakai di musim bubut. Ya. Kalau proyeksi nih patokannya tadi yang lagi dikasih tahu, patokannya tuh di yang huruf dari A sampai F itu patokannya di awal. Ya. Untuk sebagai patokan ke proyeksi yang lain. Udah sih Bang, saya Bang. Ayo, kurang lebih seperti itu ya tentang proyeksi itu. Jadi kalian benar-benar harus memahami ini tentang proyeksi, karena ketika kalian PKL nanti, kalau kalian udah bisa baca proyeksi itu fatal banget gitu. Nah,
Jadi sebisa mungkin kalian harus bisa baca proyeksi itu gimana dan maunya itu gimana gitu. Ntar ketika kalian PKL kalau misalkan nggak bisa baca proyeksi terus suruh mau bubut ternyata nggak fresh karena gitu kan menjadi nah itu makanya fungsinya proyeksi itu seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Ada yang mau tanya lagi nggak? Tentang proyeksi? Ya, hasil. Rata-rata proyeksi di perusahaan-perusahaan yang sering digunakan proyeksi kalau sepengalaman saya ya, untuk proyeksi yang bisa digunakan itu proyeksi Amerika untuk di Indonesia sendiri, dan juga beberapa perusahaan juga ada yang memakai Eropa, kayak contoh saya PKL kemarin itu ada yang Eropa juga karena requestan dari perusahaan itu. Mungkin kalau perusahaannya Eropa dia bakal pakai proyeksi Eropa, cuman rata-rata di Indonesia itu Amerika yang biasa dipakai. Tenang aja, soalnya ya Amerika kan kalau kita nyetir kan kanan ya, nah seperti itu. Jadi kenapa Amerika ini dipakai? Ada lagi yang mau tanya? Cukup ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu. Di next selanjutnya kita bakal belajar tentang fungsi proyeksi lagi lebih dalam tentang Eropa dan Amerikanya, contoh gambaran seperti apa itu mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Karena udah masuk jam istirahat mungkin kalian mau istirahat juga. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan saja nanti di via WhatsApp bisa, di grup saya. IG bisa dong. IG bisa. bisa. Via email bisa. Ntar kita login. Oke. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum